Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiqah Qurratu Aini Rafila dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kriptografi Al-Kindi, di mana kriptografi ini digunakan dalam dunia modern. Nah, di sini terdapat 3 metode yang akan saya bahas, yaitu ada metode substitusi, kemudian transposisi, dan komposit. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu metode substitusi sederhana. Nah, untuk pertama kita import SYS random, kemudian di sini letter yaitu abjad A sampai Z. Kemudian di sini kita buat fungsi di mana yaitu pesannya cabai merah di dapur. Kemudian untuk kuncinya di sini berupa BA, DC, EF, FE, HG, JI, LK, NM, PO, RQ, ST, VUX, WZY. Nah, kemudian di sini untuk modenya, untuk yang pertama kita enkripsi. Nah, kemudian kita juga buat pemisalan. Nah, di sini kita buat fungsi. Nah, ada fungsi enkripsi, dekripsi, dan translate. Nah, kemudian di sini juga ada kita buat fungsi getRandom key-nya. Nah, langsung saja saya akan coba run. Nah, di sini terdapat dengan menggunakan kunci yang tadi yang ada, terus kita dapat pesan terenkripsinya DBAF, NP, KEY, BKEY, CJ, CBO, VKEY. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, di sini selain kita dapat untuk metode enkripsi, kita juga dapat mengembalikan kata-kata tadi, yaitu dengan cara mode dekripsi. Nah, di sini terdapat pemrogramannya. Nah, untuk pemrograman ini masih sama seperti metode substitusi enkripsi, hanya saja bedanya pada kita dapat menuliskan bagian my mode-nya. Di sini kita tulis dekripsi. Nah, kemudian untuk message-nya juga kita tuliskan hasil dari run enkripsi tadi. Nah, kemudian selebihnya ke bawahnya sama untuk pemrogramannya. Kita coba run. Nah, di sini hasil outputnya yaitu ada kalimat cabai merah di dapur. Nah, metode dekripsi ini mengembalikan pesan yang terenkripsi tadi. Nah, kemudian selain dari metode substitusi, di sini juga terdapat metode transposisi enkripsi. Untuk yang pertama kita bahas untuk metode enkripsi terlebih dahulu. Nah, di sini untuk metode transposisi itu
untuk message-nya masih sama, cabai merah di dapur. Nah, untuk transposisi ini bentuknya kolom baris. Nah, untuk keyboard, misal untuk my key-nya di sini 8, yaitu 8 kolom. Nah, dan di sini untuk hypertext-nya itu kita tuliskan enkripsi. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita juga buat fungsi enkripsi, di mana di sini ada tiap string pada enkripsi, kemudian ulangi setiap kolom pada enkripsi. Nah, di sini dapat dibaca saja, di sini ada perintah-perintah. Kemudian apabila sudah, kita tutup. Langsung saja kita coba run. Nah, di sini didapatkan hasil outputnya berupa Chapahut Read Im Edra. Nah, ini merupakan hasil dari enkripsi transposisi yang dilakukan. Nah, dari Chapahut Read Im Edra ini kita bisa juga kembalikan dengan cara metode dekripsi transposisi. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, metode transposisi sederhana, untuk awalannya kita import math, kemudian kita buat fungsi main-nya. Nah, di sini untuk pesannya kita tulis Chapahut Read Im Edra. Nah, untuk my key-nya masih sama 8. Nah, kemudian untuk plain text-nya di sini kita deskripsikan dekripsi. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada fungsi dekripsinya. Kita buat fungsi dekripsinya, kemudian kita tutup. Nah, hasil output dari dekripsi transposisi ini berupa kata yang tadi yang ada pada enkripsi, yaitu cabai merah di dapur. Nah, itu merupakan metode untuk transposisi, baik itu enkripsi dan dekripsi. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir di sini juga ada metode enkripsi komposit dan dekripsi komposit. Nah, untuk komposit ini yaitu gabungan dari metode transposisi dan substitusi. Nah, untuk pemrogramannya di sini pertama kita import SYS random, kemudian letternya sama, kita buat juga fungsi mainnya. Nah, untuk message-nya di sini cabai merah di dapur masih sama. Nah, kemudian di sini ada deskripsi untuk substitusi. Kemudian di sini ada deskripsi untuk transposisi. Nah, kemudian di sini juga kita tuliskan metode enkripsi substitusi. Kita masukkan fungsi-fungsi sama seperti tadi yang ada pada enkripsi substitusi pada pemrogramannya. Kemudian apabila sudah, kita buat juga metode enkripsi transposisi. Fungsinya di sini yang digunakan, kemudian kita tutup. Nah, bisa kita run. Nah, di sini didapatkan hasil outputnya. Pesan metode komposit ini akan terenkripsi secara 2 kali, yaitu untuk yang pertama dbaf nvkey bkey cj cbovkey. Nah, kata ini kita enkripsikan lagi, kemudian akan didapat hasil dbob gva key fc jn fc key b. Nah, untuk
hasil enkripsinya yaitu tahap 2 ini. Nah, kemudian hasil enkripsi ini kita dapat kembalikan dengan metode komposit dekripsi. Nah, di sini untuk metode dekripsi komposit yaitu kita import math dan SYS random. Kemudian letternya masih sama, dan di sini untuk fungsi mainnya juga masih sama, hanya saja kita nanti deskripsikan untuk dekripsi, dan untuk pesannya kita tulis hasil output tahap 2 tadi. Nah, kemudian di sini juga kita deskripsikan substitusi, yang ini transposisi, yang bawah substitusi. Nah, untuk deskripsi ini tahapnya transposisi terlebih dahulu, baru substitusi. Kemudian untuk modenya sama, kita tuliskan dekripsi, dan kita juga buat logika. Kemudian di sini juga ada metode deskripsi transposisinya, kita buat fungsi dekripsi. Nah, kemudian di sini juga ada metode deskripsi substitusi. Fungsinya masih sama seperti pemrograman yang awal tadi, bagian dekripsi substitusi. Nah, kemudian di sini kita buat juga fungsi getRandom. Kemudian kita tutup. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini didapat. Nah, untuk pesan terenkripsi tahap satunya kita dapat hasil tadi yang awal tahap 1, dan dengan menggunakan kunci yang ada pemrograman tadi, kemudian kita dapat pesan terenkripsi tahap 2-nya berupa cabai merah di dapur. Nah, ini merupakan metode dengan metode komposit. Nah, kemudian sudah habis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.